Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali masuk perkuliahan mata kuliah praktikum mikroprosesor dan bahasa rakitan ya. Materi kali ini adalah penggunaan sensor ultrasonik pada mikrokontroler. Dalam hal ini kita akan menggunakan mikrokontroler dari boardnya Arduino. Ya, meski demikian, mikrokontroler itu tidak hanya dari Arduino board saja ya, tapi banyak macamnya. Bahkan Anda pun bisa membuat sendiri minimum sistemnya, tentunya sesuai dengan rangkaian-rangkaian agar bisa digunakan sebagai minimum sistem. Dan kita cukup diuntungkan dengan adanya uh, board Arduino ini, sehingga kita belajar mikrocontroller menjadi lebih mudah. Materi hari ini adalah micro teaching mengenai penggunaan sensor ultrasonik ya. Kita akan membuat suatu rangkaian sederhana di mana itu akan mendeteksi suatu jarak objek yang ada pada uh, ketika dihadapkan kepada sensor ultrasonik. Ya, bagaimana dengan sensor ultrasonik sendiri? Nah, kita akan sedikit mempelajari mengenai konsep dasar sensor ya. Apa itu sensor? Ya, jadi sensor ini adalah berfungsi untuk merubah dari besaran fisik ya menjadi suatu ukuran dalam bentuk tegangan. Itu secara umum, definisi secara umum seperti itu. Nah, sensor itu sendiri jenisnya cukup banyak ya. Seperti kita ketahui bahwa sensor itu adalah suatu perangkat atau instrumen dalam elektronika yang mendeteksi adanya perubahan fenomena yang ada di dalam lingkungan. Kalau dalam tubuh kita ya kita menyebutnya sebagai indera ya. Kita memiliki 5 panca indera, mata, telinga ya, kulit, kemudian hidung ya, seperti itu ya, untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Entah itu suhu, bau ya, penglihatan ya, mendengar dan sebagainya. Karena elektronika tentu tidak semudah atau bukan makhluk hidup, maka diperlukan suatu instrumen khusus untuk bisa mengindra. Salah satunya adalah sensor ultrasonik ini. Apa itu sensor ultrasonik? Jadi sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk merubah besaran fisik menjadi besaran listrik maupun sebaliknya yang dikonversi menjadi jarak. Ya. Jadi karena sesuai dengan fungsinya, maka konversinya adalah jarak. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan prinsip pemantulan gelombang suara yang dapat diaplikasikan untuk menghitung jarak benda dengan frekuensi yang ditentukan sesuai dengan sumber uh, osilator atau getaran ya. Disebut juga sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik sebagai transdusernya. Jadi yang digunakan adalah gelombang ultrasonik. Gitu. Yang mana gelombang ultrasonik ini merupakan gelombang suara yang memiliki frekuensi tinggi, yaitu kisaran 20 kHz. Manusia tidak bisa mendengar gelombang ini karena range frekuensi manusia tidak sampai ke 20 kHz. Yang bisa mendengar ya hewan di sebelah kanan ini ya, ada kucing, kelelawar, anjing, kemudian dolphin atau lumba-lumba, lumba-lumba ya, burung, ikan lumba-lumba. Mereka memanfaatkan uh, gelombang ultrasonik untuk uh, mendeteksi kondisi sekitarnya. Kemudian ini merupakan range frekuensi ya. Infrasound ini di bawah 20 Hz ya. Frekuensi itu menggunakan satuan Hz yang definisinya adalah banyaknya getaran per detik ya. Jadi kalau 20 Hz berarti banyaknya getaran 20 getaran per detik ya. Dalam satu detik dia ada
20 getaran. Sementara akustik ya, ini yang biru ini ya, manusia ya, kemudian yang ini animal and chemistry, nah, kemudian medical and destructive, kemudian untuk mendiagnosa. Nah, ini jadi para ahli memanfaatkan karakteristik dari frekuensi gelombang suara ini untuk berbagai keperluan. Kemudian yang bagian bawah itu merupakan prinsip dari cara kerjanya, yaitu ada suara yang ditembakkan atau dipancarkan ke suatu objek, kemudian objek akan memantulkan ya. Nah, ini yang merah ini merupakan gelombang aslinya. Begitu berjalan ke depan, kemudian dia akan balik lagi sebagai bentuk pantulan. Nah, proses pancaran dan refleksi ini atau pantulan ini yang dihitung oleh sistem komputer sehingga akan memperoleh suatu besaran berupa jarak. Kemudian bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ada dua ya, ada yang mengirim dan ada yang menerima pantulan. Cara kerjanya, sensor ini memancarkan gelombang frekuensi 40 kHz dengan jeda waktu tertentu ya. Jadi kecepatan rambat gelombang bunyi kisaran 340 meter per second. Ini dia memanfaatkan fenomena ini. Jadi ini ada gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu, kemudian dibangkitkan oleh suatu alat yang namanya piezoelektrik sebagai transmitter. Nah, apa itu piezoelektrik? Nah, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian alat ini juga atau sensor ini menghasilkan gelombang ultrasonik yang berfrekuensi 40 kHz sesuai dengan osilator yang terpasang pada sensor. Jadi osilator itu fungsinya untuk mengenerate gelombang ya, membangkitkan suatu frekuensi. Nah, ini dengan rumus ini nanti akan diketahui berapa jaraknya. S sama dengan 340 kali T per 2. S adalah jarak, T selisih waktu yang dipancarkan. Nah, ini ilustrasi dari pancaran dan pantulan. Nah, di sini ada 4 pin, yang paling kanan kiri Anda perhatikan dari arah depan, yang paling kiri adalah VCC ya. VCC ini sebagai sumber positifnya ya, gampangannya seperti itu. Plusnya, yang GND ini ground untuk pengetanahan atau netral ya, atau grounding. VCC ini nanti disambungkan ke sumber daya 5 volt yang ada di Arduino. Kemudian ada trigger dan ada echo. Nah, echo ini pantulan, trigger ini untuk gelombang ya, membangkitkan gelombang. Kemudian bagian dari sensor. Apa itu bagian dari sensor? Ada 3 hal utama ya dalam sensor ultrasonik, yaitu piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini seperti halnya jenis kristal ya, piezo ya, komponen instrumen ya, berfungsi sebagai alat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, jadi material dasar ini terdapat pada piezoelektrik yang menghasilkan medan listrik saat terjadi tekanan mekanis dan sebaliknya. Jadi piezoelektrik tadi ketika ada getaran, dia seolah-olah seperti adanya suatu energi mekanik, ya, tekanan mekanik. Nah, tekanan mekanik ini menimbulkan listrik. Nah, listrik ini membangkitkan tekanan mekanik. Nah, begitu seterusnya, gitu ya. Kemudian frekuensi dihasilkan tergantung dari osilator yang terpasang. Nah, ini memang tergantung
frekuensinya tergantung dari osilatornya. Kemudian transmitter. Transmitter merupakan alat yang memiliki peran sebagai pemancar gelombang dengan frekuensi 40 kHz. Ini sesuai dengan osilatornya. Ya, jadi yang membangkitkan frekuensi di sensor tersebut adalah osilator. Frekuensi dihasilkan dari rangkaian osilator serta amplifier sinyal ya, atau penguat sinyal. Itu jadi amplifier itu penguat. Pada amplifier sinyal akan menghasilkan suatu sinyal listrik yang diumpankan ke piezoelektrik. Nah, dan terjadilah reaksi mekanik. Nah, ketika terjadi reaksi mekanik, maka terbentuklah apa tadi? Medan listrik. Ya, begitu seterusnya ya, jadi bolak-balik. Nah, sehingga prinsip tersebut menghasilkan suatu getaran. Gitu. Kemudian receiver terdiri dari transducer ultrasonik yang memakai piezoelektrik yang difungsikan sebagai penerima gelombang pantulan. Jadi bahan piezoelektrik ini memiliki reaksi yang reversibel. Ya. Terdapat elemen keramik yang berfungsi sebagai pembangkit tegangan listrik. Pada waktu gelombang datang dengan kriteria frekuensi yang resonan, dan pada saat itu akan menggetarkan bahan piezoelektrik. Ya, jadi ada gelombang pantulannya kembali lagi, dia akan diterima oleh piezoelektrik tersebut, dan kembalilah proses mekanis elektris tadi. Gitu. Ini gambar rangkaiannya, di dalamnya ya, ada piezoelektrik, kemudian ada pin-pinnya, ya, ada ground, kemudian VCC, trigger, dan echo. Dan ada proses pengolahannya di sini. Nah, bagaimana dengan spesifikasi sensor? Berdasarkan datasheet, ini saya melihat dari datasheet ya, supaya lebih akurat datanya. Datasheet itu merupakan data teknis yang berkaitan dengan suatu instrumen tertentu, begitu. Jadi kalau Anda ingin belajar mengenai spesifikasi suatu alat elektronik atau komponen elektronik, maka Anda bisa membaca dari datasheet-nya tersebut. Dari datasheet ini mengatakan bahwa spesifikasinya jarak deteksinya 2 cm sampai 300 cm. Nah, deteksinya 3 meter ya, cukup jauh ya. Nah, hanya bisa 3 meter saja, maksimal, itu maksimal. Kemudian tingkat kepresisiannya 3 mm. Jadi kalau kita mulai dari 0, kemudian diukur jarak 3 mm, itu paling minimal yang terbaca. Jadi tidak akan dapat membaca 1 mm. Ini plus minus ya, nah, plus minusnya. Kemudian tekanan operasionalnya 5 volt DC. 5 volt DC ini ya tegangan yang mana sensor tersebut bisa bekerja. Kemudian sudut sensornya 15 derajat. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini sekitar 15 dari kanan kiri ya. Kira-kira ya, plus minusnya lah ya. Gitu. Konsumsi arusnya 2 mA, kemudian dimensi modulnya 43 mm kali 20 mm. Di sini 43 mm, kemudian tingginya 20 mm. Ya, ini saya ambil dari satu website yang berisi datasheet ya. Electrix. Nah, ini kira-kira penampakan dari atau skematik diagram ya. Bukan skematik diagram ya, ini udah desain real ya. Aplikasi sensor ultrasonik di Arduino. Nah, di sini ada ininya, source code-nya saya sertakan ya. Trigger 11, pin 11 sebagai trigger, pin 12 sebagai echo, kemudian durasi jarak dengan tipe data long. Kemudian pin modenya sebagai output input,
triggernya echonya input. Serial begin ini sebagai untuk menampilkan monitor ya, serial monitor. Kemudian di sini digital write trigger low, delay-nya sekitar berapa ini? 8 milisecond. Jadi dia akan merefresh pembacaannya uh, selama menunggu ya. Nah, jedanya itu 8 milisecond. Jadi ada objek baru tek tek setiap 8 milisecond dia akan merefresh kondisi terakhir. Ya. Kemudian ini kita terapkan, coba diterapkan atau kita simulasikan ke dalam tinkercad.com ya. Ini karena sedang pandemi corona ya, jadi kita belajarnya melalui simulasi. Tapi ini tidak mengurangi sedikit pun mengenai belajar di yang real ya, menggunakan real gitu. Jadi ini memang simulasi ini apabila diterapkan di dalam rangkaian yang real, ya akan tetap jalan sama seperti halnya simulasi. Di sini ketika kita jalankan, ketika ini diklik, kita start simulasi, maka ini akan muncul ya, muncul sudutnya yang bulat ini Anda geser-geser ini seolah-olah sebagai objeknya ya. Anda geser kanan, kiri, depan, belakang. Nanti akan muncul di sini jaraknya. Kemudian akan muncul grafiknya. Ini dipetakan juga ini sebagai dalam bentuk visualnya. Nah, makanya jangan heran kalau ini pun juga bisa digunakan sebagai mainan ya sekedar radar kecil-kecilan. Nah, Anda bisa mencari sumber di Instructable atau di website mengenai Electronic Freak gimana cara membuat radar menggunakan ultrasonic sensor karena pada prinsipnya sama ya. Dia pancarkan kemudian pantulannya diterima, diolah. Nah, pantulan itulah yang akan diolah gitu. Dan ketika divisualisasikan, maka dia akan membentuk suatu visualisasi tertentu sesuai dengan apa yang kita programkan. Kebetulan ini divisualkan secara grafik ya, secara grafik time series ya. Tapi bisa saja Anda memvisualkan dalam bentuk tampilan radar. Dan prinsip radar di dunia penerbangan pun juga sama ya. Jadi memantulkan suatu gelombang elektromagnetik, pantulannya akan diterima oleh stasiun yang ada di bumi. Gitu. Ya, baik, kita coba lihat simulasinya. Saya sudah membuat rangkaiannya ya. Nah, ini rangkaiannya. Saya buat seperti ini. Saya rapikan ya, rapi. Biasakanlah membuat rangkaian itu yang rapi ya, supaya enak dibaca, supaya enak dipelajari. Ini sensornya, yang ini adalah VCC atau power, yang ini trigger, yang ini echo, yang paling kanan adalah ground. Ground ini nyambung ke sana ya. Nah, ground ke ground, ini ground. VCC ke 5 volt ini. Kemudian ini apa ini tadi? Trigger ya. Trigger ke 11, echo ke 12. Sekarang kita coba simulasikan. Ini kita tulis di sini ya. Nah, saya naikkan dulu. Nah, begini ya, biar enak. Start simulation. Nah, turunin. Nah, maksudnya biar kelihatan ininya ya, jaraknya. Baik, kita klik, klik. Ya, nah, kita geser-geser. Anda amati grafiknya yang serial monitor di sebelah kanan itu, kanan bawah ya, di bawah coding itu, akan berubah sesuai dengan gerakan atau pantulan yang diterima oleh sensor ultrasonik. Begitu juga jarak di sini ya. Nah, di sini jaraknya juga akan berubah. Nah, bila saya hentikan di sini, maka yang di sini pun juga akan
berhenti di jarak ini ya, atau di sini, maka dia akan lurus saja, gitu ya. Karena memang tidak berubah ya, 280. Oh, kira-kira di sini adalah 280. Nah, dia akan terus ke sana terus. Tapi kalau saya turunkan, nanti grafiknya akan turun. Ya, karena iya, ini ya, menjadi 162. Oh, berarti di sini kira-kira 162. Oh, di sini ya, bawah. Nah, ini bisa Anda visualisasikan dalam bentuk yang lain. Suatu misal dalam bentuk penampakan radar ya. Itu saya kira di internet banyak library-library-nya yang berkaitan dengan membuat visualisasi sensor ultrasonik ini. Baik, demikian penjelasan saya mengenai sensor ultrasonik dan kegunaannya. Nah, untuk tugas, silakan gunakan sensor ultrasonik pada penggunaan lainnya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah rangkaiannya, buatlah programnya, ya, buatlah rangkaian penempatan alatnya. Nah, silakan dipikirkan dan dikerjakan. Nah, suatu misal Anda ingin membuat alat untuk mendeteksi tinggi air misalnya, atau alat untuk mendeteksi tingginya uh, anak itu ya, meteran ya, pengukur tinggi badan misalnya. Atau Anda ingin membuat suatu alarm menggunakan sensor ultrasonik. Ya, saya kira banyak sekali ide-idenya. Silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.